Peringkat 3. Aduh, asli lur ya. Aku udah mulai merasa lupa kekalahan di Manchester United itu apa. Peringkat 3 di Premier League. Kita semua pasti tidak menyangka di musim ini Manchester United bisa bertengger di 3 besar. Setelah sekian lama, setelah penderitaan yang harus dilalui selama beberapa tahun terakhir, berapa banyak cobaan yang harus kita rasakan untuk kembali ke papan atas. Dan jujur aja teman-teman ya, peringkat 3 ini sedikit banyak terbantu karena wasit yang di laga ini lebih berpihak kepada tim Manchester United. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau nggak dibantu wasit, ya kalau wasit nggak berpihak kepada Matheus Cunha dan rekan-rekannya, sulit. Karena memang 3 poin di Old Trafford saat melawan Crystal Palace di laga ini bukan hal yang mudah. Karena jujur saja di babak pertama Manchester United kayak pemain amatiran, main jelek banget, nggak ada gairah, passing salah terus. Aku jancuk mari buber delok bal-balan kok main kok gatel, gak ngena kabeh pemainnya. Sempat shock gitu loh. Ini kayak pemain yang sudah lupa caranya menang gitu loh di babak pertama. Bahkan menit ketiga sudah kebobolan. Ini kayak pemain kehilangan fokus gitu loh. Benar-benar lupa caranya bermain sepak bola. Dan kalau teman-teman lihat gol dari Crystal Palace di babak pertama menit ketiga, ya harus kita lihat lebih jauh ya. Itu terjadi karena kesalahan dari Leny Yoro ya, yang tidak melakukan antisipasi. Man to man markingnya juga jelek banget. Dia sangat panik, kepercayaan dirinya udah kayak benar-benar drop kalau aku lihat Leny Yoro ini. Terutama di babak pertama ya. Terus sundulan dari Lacroix itu kan sebenarnya kalau aku melihat dari sudut pandang Senne Lammens, itu secara tidak langsung dia melihat bolanya tidak berada di dalam mistar gawang. Nah, tapi ternyata mengenai mistar gawang dan memantul ke dalam. Akhirnya gol pertama tercipta bagi Crystal Palace yang menjadi satu-satunya gol di laga ini. Jujur kalau aku melihat ya, mulai dari lini pertahanan terutama di babak pertama itu jelek banget. Ya Leny Yoro yang gampang panik, terus Diogo Dalot juga sangat jelek. Bahkan di babak pertama Diogo Dalot itu 10 kali kehilangan bola. Terus Luke Shaw juga ya menit ke-26 harus diganti karena mungkin ada indikasi cedera atau apa, kita juga nggak tahu. Akhirnya digantikan oleh Mazraoui. Tapi ya kebuntuan di babak pertama itu akhirnya bisa membuahkan hasil di babak kedua, karena di babak kedua pada akhirnya Manchester United yang benar-benar mendominasi jalannya pertandingan dan meraih hasil positif. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri hasil positif itu juga turut andil dari keputusan wasit yang secara tidak langsung menguntungkan Manchester United. Karena kalau kita lihat ya, situasi dari Matheus Cunha itu memang kalau kita melihat sentuhan dari Lacroix ini itu memang tipis menurutku teman-teman. Bahkan mungkin keputusan kartu merah dari wasit karena sebagai last man standing ya, mungkin nggak terlalu jauh lah jaraknya dengan pemain lain dari Crystal Palace. Tapi kan posisi Matheus Cunha itu peluang golnya juga sangat besar gitu loh. Sedikit sentuhan saja itu akan mempengaruhi momentum bagi Matheus Cunha. Tapi yang cukup aku sayangkan adalah penalti diberikan, tapi kan nggak harus kartu merah gitu loh. Kalaupun kartu merah ya udah,
nggak usah penalti gitu loh. Maksudku salah satu saja, karena kalau dua-duanya ya itu pasti akan sangat merugikan bagi Crystal Palace gitu loh. Udah kartu merah, diganjar penalti, ya sulit, pasti sulit. Bermain dengan 10 pemain itu pasti sangat sulit. Kita semua harus fair gitu loh. Maka dari itu aku bilang keputusan wasit itu sangat menguntungkan bagi kubu Manchester United. Dan pada akhirnya penalti pun diberikan, ya. Pertarungan antar kapten ini, ya, Dan Henderson sebagai kapten di laga ini dan Bruno Fernandes itu cukup mendebarkan teman-temannya, karena oke lah, Bruno ini sudah berpengalaman sebagai eksekutor penalti, tapi di musim ini kan dia juga pernah gagal. Terus fokus itu, mental itu benar-benar diuji sebagai eksekutor penalti. Dan dari sisi Dan Henderson, nah emang Dan Henderson itu ketika lawan Manchester United itu performanya sangat bagus, sangat bagus. Jujur, melepas Dan Henderson itu salah satu dosa besar di era Erik ten Hag demi mendatangkan Andre Onana. Rela melepas Dan Henderson. Bayangkan teman-teman ya, di laga ini Dan Henderson itu melakukan 9 kali penyelamatan. Ini kalau kipernya bukan Dan Henderson, itu wah, 3 gol, 4 gol bisa terjadi di laga ini. Tapi pada akhirnya Bruno berhasil, ya, mencetak gol lewat tendangan penalti 1-1. Keunggulan bagi Manchester United mulai terbuka. Nah, tidak butuh waktu lama, permainan tampak lebih cair, para pemain lebih percaya diri, secara chemistry lebih terlihat, para pemain lebih nyaman, umpan-umpannya, suplai bolanya, aliran bolanya terlihat lebih lancar, bahkan beberapa peluang mulai tercipta, dan pada akhirnya Benjamin Sesko kembali mencetak gol lewat headernya yang luar biasa kencang. Keren. Bruno memberikan kontribusi 1 gol dan 1 assist, benar-benar apa ya, masih menjadi jantung Manchester United sejauh ini. Tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, mencari pengganti pemain baru yang secara kualitas, secara Bruno ini sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Dengan performanya, kontribusinya sejauh ini itu luar biasa hebat. Harus kita beri respect sebesar-besarnya. Lalu seiring berjalannya waktu, ya kita melihat ya permainan memang tampak lebih cair ya. Lalu Benjamin Sesko ditarik, Amad Diallo masuk. Nah, kalau aku melihat Amad Diallo ini secara performa sebagai pemain pengganti memang bagus. Ada 2 shot yang tercipta itu memang on target, tapi lagi-lagi digagalkan oleh Dan Henderson. Makanya kalau aku melihat peluang itu sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan di laga ini Manchester United berhasil melakukan 20 shot dengan 11 yang on target. Bayangkan, 11 yang on target. Dan 9 shotnya yang on target itu berhasil diantisipasi oleh Dan Henderson. 2 yang berbuah gol. Ini kan apa ya? Ngeri. Dan Henderson itu ngeri teman-teman. Makanya 2-1 itu menurutku, wah, kalau bukan karena keputusan wasit yang menguntungkan kubu Manchester United, sulit teman-teman. Karena oke lah, Manchester United dihadiahkan penalti, tapi kalau tidak diberikan kartu merah, permainan tentu masih imbang gitu loh. Peluang untuk meraih kemenangan juga masih terlihat sulit. Tapi dengan 10 pemain, ya para pemain United tampil lebih leluasa, lebih enjoy gitu loh. Maka dari itu kita harus benar-benar mensyukuri. Ya mungkin ini berkah Ramadan teman-teman. Keberkahan apa ya, berpihak kepada Manchester United. Dan dengan posisi sementara 3 besar secara klasemen Premier League, ini apa ya, memperpanjang tren positif Michael Carrick sebagai pelatih interim. Jadi dia sudah mencatatkan 6 pertandingan dan 1 hasil imbang. Menurutku ini hasil yang luar biasa. Dengan sekitar 10 pertandingan tersisa, hari Kamis mendatang melawan Newcastle ini akan menjadi pertandingan yang sulit.
karena harus menjaga konsistensi itu tadi. Semakin mendekati akhir musim tentu apa ya, mental itu akan semakin diuji teman-teman. Karena apa? Karena sejauh apa Manchester United bisa mempertahankan tren positif, sejauh mana Manchester United itu bisa bertahan di 3 besar. Karena menurutku ini sudah hasil yang luar biasa bagus. Bahkan aku pribadi ragu kalau pelatihnya masih Amorim, belum tentu bisa di peringkat 3. Jujur aja, meskipun Amorim sudah meninggalkan pondasi yang sangat kuat dari sisi mentalitas, kerja keras, etos kerja, itu nggak munafik teman-teman. Ruben Amorim meninggalkan pondasi yang luar biasa kuat dari aspek mental dan etos kerja. Lalu Michael Carrick bisa memoles lebih bagus lagi. Jadi pondasinya dari Amorim, Carrick itu apa ya, mengembangkan, memoles agar finishingnya bisa lebih klinikal. Nah, jadi pada akhirnya menurutku ini, aku kembali teringat era Ole ketika kita apa ya, merasakan kemenangan secara beruntun sampai berapa ya, 9 apa 11 kemenangan pada waktu itu ketika dia pertama kali menjadi pelatih interim. Itu secara tidak langsung di era Michael Carrick itu kembali terulang momen-momen ya, nuansa-nuansa kebahagiaan, apalagi ini di bulan suci Ramadan, kemenangan-kemenangan beruntun ini apa ya, mempermudah kita dalam menjalani ibadah puasa. Karena besok di hari Senin ya kita menjalani aktivitas bekerja atau rutinitas agenda lainnya itu lebih enjoy, lebih menyenangkan. Nanti sahur meskipun kurang tidur ya kita begadang malam hari nggak apa-apa, tapi kan hasilnya positif, jadi nggak ada masalah apapun yang terjadi, kita tetap have fun meskipun apa ya, nggak have fun banget karena ya situasi Iran dengan Amerika Serikat juga, dunia lagi kacau balau. Tapi ya kembali lagi teman-teman, hasil 3 poin ini sedikit memberikan kelegaan bagi kita semua. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari pertandingan antara Manchester United melawan Crystal Palace. Selamat kepada seluruh fans Manchester United. Mari kita nikmati lagi kemenangan di pekan ini ya. Semoga di hari Kamis dini hari nanti, ya Kamis dini hari nanti, dini hari ya kalau nggak salah ya, lawan Newcastle, bisa kembali meraih kemenangan dan menjaga posisi peringkat 3 di Premier League ya. Oke, itu dulu untuk review hari ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.